Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sudah kita lalui hampir 10 hari yang pertama, yaitu hari ini insyaallah kita masuk hari yang ke-10. Bapak Ibu yang rahmati Allah, hal yang harus kita ketahui bahwa sesungguhnya di antara perkara yang wajib kita lakukan adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Karena Rasul menyampaikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib atas muslim laki dan perempuan. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Beliau Imam Ghazali itu mengomentari ayat ini, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, dalam kitabnya Ihya Ulumiddin. Beliau katakan, fangdur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa thalitha bi ahlil ilmi. Coba perhatikan bagaimana Allah di ayat ini mengawali dengan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri, kemudian wathana bi malaikatih, lalu kemudian yang kedua setelah itu disebut para malaikatnya, wathalis, dan yang ketiga adalah bi ahlil ilm, yaitu orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan ilmu itu sendiri, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Bahwa Allah sebut setelah malaikat. Jadi Allah menyebut dirinya, kemudian malaikatnya, kemudian orang yang berilmu di dalam ayat ini, yaitu syahidallahu, wa Allah itu bersaksi. Siapa yang bersaksi? Allah yang bersaksi tentang apa? Bahwa annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada zat yang patut disembah, tidak ada hakul ma'bud illa huwa, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wal malaikatu, para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang berilmu pun juga bersaksi bahwa tidak ada zat yang layak dipatuhi perintahnya, dijauhi larangannya, kecuali Dia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yaitu yarfa'illah, Allah meninggikan, yakni alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Nah, bagaimana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita siapa yang akan ditinggikan oleh Allah? Orang yang beriman dan diberi ilmu. Menariknya Bapak Ibu, kalau orang beriman kemudian sekaligus dia diberi ilmu, ditinggikan derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat. Tapi kalau orang yang tidak beriman tapi dia berilmu, Allah tinggikan derajatnya di dunia saja. Maka kita bersyukur ketika kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Maka kemudian bagaimana kita supaya ditinggikan oleh Allah derajat kita di sisi Allah? Maka tambahlah ilmu, maka tuntutlah ilmu. Bahkan Rasulullah mengatakan, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan fakihkan, Allah akan pahamkan tentang ad-din, yaitu tentang agamanya. Nah, terkait dengan ayat ini, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, yaitu Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu berapa derajat.
itu sahabat Ibnu Abbas mengatakan begini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi sab'i mi'atin darajat. Ma baina darajataini masyiratun khamsi mi'ati amin. Ya, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, lil ulama, kata sahabat yakni Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, untuk ulama darajatun ada beberapa derajat fauqal mu'minin, di atas orang beriman. Bisab'i mi'ati darajat, dengan 700 derajat. Jadi jarak antara orang berilmu yang beriman dengan orang beriman itu 700 derajat. 700 tingkat. Di mana ya, beliau katakan ma baina darajataini, yaitu jarak antara derajat satu dan yang kedua, antara derajat ini, antara tingkat, jarak tiap tingkat itu masyiratu bi khamsi mi'atin amin, 500 tahun perjalanan. Coba kita bisa bayangkan. Padahal yaitu jarak antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang beriman dan berilmu ya, itu 700 derajat, 700 tingkat. Kita bisa bayangkan seberapa yaitu jauhnya ya, atau jaraknya itu, selisihnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Qul, katakanlah Muhammad, hal yastawi, apakah sama? Alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yaitu antara orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu, tentu tidaklah sama. Antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu tidaklah sama, Bapak Ibu. Ya, ini menunjukkan bahwa tingginya kedudukan orang yang berilmu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama, sesungguhnya hanyalah, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihil ulama, dari kalangan hamba-hambaku para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang berilmu dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, maka tanda orang berilmu itu kalau dia bertambah ilmunya, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa ilmu itu bermanfaat, Bapak Ibu, ketika kita bertambah ilmu kita, maka kita semakin takut kepada Allah, semakin tunduk patuh kepada Allah. Kapan ilmu dikatakan nafi? Ketika membuat orang semakin takut kepada Allah. Apa bukti takut? Dia semakin taat perintahnya dan menjauhi larangannya. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Nah, kemudian ayat ini juga menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Lalu Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilm wa man 'indahu ilmul kitab. Qul, katakanlah, kafa, cukuplah, billahi Allah, syahidan, sebagai saksi, baini, di antara aku, wa bainakum, dan di antara kalian, wa man 'indahu ilmul kitab, dan orang yang memiliki ilmu dari kitab. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, ini menunjukkan juga keutamaan ilmu. Betapa ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Sampai-sampai dia menjadi saksi bersama Allah. Itu orang yang berilmu. Maka disinilah seharusnya kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Maka bagaimana al-ilmu imamu wal amalu tabi'uh. Bagaimana ilmu itu menjadi pemimpin dan amal itu menjadi pengikut atau menjadi mutabi'. Maka imamnya adalah ilmunya itu. Nah, kemudian Allah juga Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bih. Qala, berkatalah, alladzi, orang yang indahu, padanya itu ilmun, yaitu pengetahuan, ya. Minal kitab, dari kitab. Ana, aku, atika bih, akan datangkan padamu dengannya. Jadi ini adalah menceritakan dengan Nabiullah Sulaiman yang meminta kepada para pembesarnya siapa yang bisa mendatangkan istananya, maksud saya singgasananya Balqis. Maka ada orang yang berilmu di antara mereka yang mengatakan qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Jadi berkatalah orang yang memiliki ilmu dari kitab, ya, dia ana atika bihi,
aku akan datangkan kepadamu, yaitu apa yang kamu minta itu. Tanbihan ala annahu iqtadara alai bi quwwatil ilm. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa dia punya kemampuan itu karena punya ilmu. Karena punya ilmu. Nah, maka ilmu di sinilah menjadi sangat penting, ya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu punya kemampuan mendatangkan karena ilmu yang dimiliki, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khair." Wa qala, dan berkata alladziina, orang-orang yang utul ilma, diberi ilmu, wailakum, celakalah kalian. Thawabullahi khair, pahala Allah itu adalah lebih baik. Bayana ana idzama qadrinil akhirah yu'lamu bil ilm. Bapak Ibu, ini menunjukkan suatu penjelasan bahwa sesungguhnya seseorang mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik, pahala akhirat lebih baik daripada dunia, itu karena ilmu. Karena ilmu. Tanpa ilmu dia tidak tahu bahwa kehidupan akhirat itu adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkam athalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun." Wa tilkal amthalu, dan itulah perumpamaan-perumpamaan, ya, permisalan-permisalan, nadribuha lin-nas, yang kami buat untuk manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak memahaminya kecuali orang-orang yang berakal, kecuali orang-orang yang berilmu. Illal alimun. Bapak Ibu, banyak sekali di dalam Al-Qur'an tamsil-tamsil yang Allah buat, perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Tidak akan bisa memahami perumpamaan itu kecuali orang punya ilmu. Maka di sinilah menunjukkan keutamaan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum. Walau, dan jikalau, radduhu, mereka mengembalikannya, ilar rasuli, kepada, yaitu rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka. Radda hakama fil waqa'i ila istimbatihim, yaitu mengembalikan maksudnya merujuk, yaitu persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, kejadian itu, untuk diambil hukumnya kepada Rasul, atau yaitu kepada orang yang ulil amri, yakni wal haqqa tabihim bi tarbiyatil bi ratibatil anbiya'i fi kasbil hukmillah. Jadi didahulukan, yaitu secara berurutan, yakni nabi, kemudian baru ulil amri. Nah, ulil amri di ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang yang berilmu. Ulil amri itu adalah ulama yang dimaksud di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, Allah juga berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum." Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, qad anzalna, sungguh kami telah turunkan, alaikum, kepada kalian, libasan, pakaian, yuwari sawatikum, yang bisa menutup, yaitu aurat kalian, yakni al-ilm, yaitu ilmu. Libasan, pakaian itu adalah ilmu. Dengan orang punya ilmu maka tahu bagaimana menutup aurat, bagaimana, ya, itu karena ilmu, ya. Warisan, yakni al-yakin, ya, yaitu sebagai warisan, yakni al-yakin, yaitu sebagai keyakinan. Walibasu taqwa, yakni al-haya'u, dan pakaian takwa itu adalah rasa malu, dan itu didasarkan kepada ilmu, ya. Akan kami berikan ilmu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'nakum bikitabin fasalnahu 'ala ilm." Walaqad, dan sungguh benar-benar, ji'nahum, kami datangkan, hum, kepada mereka, bikitabin, dengan kitab, fasalnahu, maka kami jelaskan dia, 'ala ilmin, berdasarkan ilmu. Jadi Allah menjelaskan Al-Qur'an itu berdasarkan ilmu, bukan, ya, tanpa ilmu. Fala naqusanna 'alaihim bil, dan kami kisahkan kepada mereka, kami ceritakan kepada mereka berdasarkan ilmu, pengetahuan. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia merupakan tanda-tanda yang jelas di dada orang-orang yang punya ilmu.
Kemudian Allah juga berfirman, khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian Allah ajarkan kepadanya ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan keutamaan ilmu. Oleh karena itu, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu tentang apa? Ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang yaitu syariat Allah, ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang hidup dan kehidupan yang Allah SWT memerintahkan kita untuk menuntutnya, yakni ilmu memahami ayat-ayat yang mulia dan juga hadis Rasulnya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita istiqomah dalam menuntut ilmu, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.